Sekedar saya membacakan tulisan yang disusun oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani. Ya, di sini tuliskan, kalau yang pegang buku ada di halaman 5 ya. Bal muradu bil hawasil khamsi bahwa as-sam'u wal basaru was-sam'u waz-zuqu wal lamsu. Yang dimaksud dengan panca indera yang 5 ya, Pancasila ya. Pancasila, panca artinya 5 ya. Yang dimaksud dengan panca indera yang 5 itu adalah indera pendengaran, mendengar, penglihat, pencium, perasa, dan penjama ya. Dan secara adat ataupun secara umum, setiap indera dari yang 5 itu terbatas atas sesuatu yang diciptakan karenanya ya. Ini kita bicarakan dulu sedikit ya, bahwa lanjutan daripada yang kita ngaji, sebelum masuk kepada bahasannya ya, kemarin sudah dari awal sampai pada saat ini kita sampai kepada pembahasan sumber ataupun sebab-sebab datangnya pengetahuan ataupun datangnya ilmu bagi kita ini makhluk ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu itu ya, tetap tahu sesuatu jalannya ada 3 ya. Jadi kita tahu sesuatu jalannya ada 3. Jalan yang pertama disebut dengan sumbernya dari panca indera. Kalau panca udah jelas artinya 5 indera ya, 5 panca indera, bukan Pak Indra ya. Mungkin Pak Indra maksudnya namanya kesono juga tuh, jadi terang ya, bahwa yang 5 itu ya udah sering kita tahu itu kan. Ada untuk melihat pakai mata, untuk mencium pakai hidung, untuk mendengar pakai telinga. Yang 2 lagi apa? Untuk merasakan ya pakai lidah. Dan 1 lagi untuk meraba pakai tangan ataupun kulit. Itu 5 panca indera itu. Nah itu dari 5 itu ya, kita bisa tahu tuh sumbernya apa namanya sesuatu dari 5 itu ya. Diantaranya lah ya, kita itu tahu ini kasar apa ini halus, taunya dari mana? Hah? Dari tangan, itu indera peraba namanya. Dari tangan kita, wah ini karpetnya halus ya. Jadi kita tahu kasar, tahu lembut, tahu halus dari yang kita tangan kita ini kita raba. Nah itu. Kalau kita pengen tahu ini manis, teh apa kopinya pahit, inderanya apa? Rasa, lidah ya, bukan mulut. Kalau mulut ini nih. Tapi kalau lidah yang di dalam itu yang bisa ngerasain apa itu pahit ya. Jadi kita tahu tuh apa itu manis, apa itu pahit ya. Kalau kita ya untuk mengetahui sesuatu ya yang melalui suara ya, suara ini inderanya apa yang dipakai? Telinga ya. Jadi kita tahu sesuatu itu karena kita dengar, pakai inderanya, indera pendengaran. Jadi kalau yang sumber dari salah satu sumber kita itu tahu sesuatu dengan panca indera itu dengan catatan as-salimah tadi dikatakan, panca indera yang sehat. Karena kalau nggak sehat nggak bisa juga kan dipakai itu kan. Nah, contoh kita ya mendengar suara atau berita pakai indera pendengaran, melihat pakai indera mata ya. Ini artinya kita harus benar-benar delengin sesuai dengan fungsi yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi kalau sesuatu itu ya, untuk mengetahui sesuatu sesuai inderanya yang dipakai ya. Kalau kita mendengar sesuatu itu yang dipakai mata apa telinga? Mendengar ya, telinga. Jangan sampai kita mendengar sesuatu pakai mata,
Salah itu kan, karena tidak sesuai dengan fungsi indranya. Ya, contoh, ya, kita terlalu cepat ngambil keputusan atau kesimpulan. Ya, kita mendapatnya dari dengar doang. Ya, oh si Anu, ya sering pergi ke Dadap misalkan. Ya, dalam baru dengar doang itu. Ya, berita itu dengar si Anu sering pergi ke Dadap. Ya. Cuman belum pernah ngelihat ya dia ada di sono. Tahu-tahu ngambil keputusan aja dari pendengaran itu. Bisa berabe. Ya makanya kita tuh disuruhnya kalau mendengar sesuatu jangan satu versi aja. Versi si A misalkan, ya harus dibandingkan atau dilengkapi dengan versi si B. Dari si B bagaimana? Ya. Jadi jangan diambil kesimpulan tidak sesuai dengan fakta indera yang digunakan. Bisa berabe, bahaya. Contoh dah begini nih, ya. Tuh saya baca di grup WA, ya, ada kecelakaan katanya. Kecelakaan jam 3 malam apa katanya Pak RT ya? Jam 3 malam itu kecelakaannya. Ada 2 mobil, 2 motor katanya Pak RT ya. Ini kalau kita salah menggunakan indera bisa ditawain orang ini, ya. Kita menggunakannya sementara denger doang, wah kedengeran tuh, belum kita lihat, ya kita udah ngambil kesimpulan aja, wah ada kecelakaan, ada tabrakan misalkan, orang merubut-rubut, ya. Kalau kita baru denger doang, jangan ambil keputusan, ya. Pas kita lihat ada kecelakaan, kita datengin aja, ya. Berpikir di otak kita, wah ini jangan-jangan yang celaka anak saya atau keluarga saya nih, ya. Orang nggak ada yang berani dekat, ya. Akhirnya kita ngomong, minggir, ya ini anak saya yang kecelakaan, ya orang pada minggir. Kita mah baru dengar, belum indranya baru satu yang kita pakai, apa pendengaran ada kecelakaan tuh, kita belum lihat, kita udah ngomong minggir, ya ini keluarga saya, ya akhirnya datang ke depan, nggak taunya apa, itu yang ditabrak, nggak taunya monyet. Ya, orang kan jadi bingung, wah ini berarti yang kecelakaan ini bapaknya monyet. Ya, nggak dilihat lagi maksudnya. Begitu ada kecelakaan, minggir, ya ini keluarga saya, katakan. Orang pada bengong lihatin, ngapa? Karena yang ditabrak itu monyet, ya, yang mati itu. Ya dibilang orang bingungin bapaknya monyet. Ya, itu indranya baru dipakai satu, apa namanya? Dengar doang, belum lihat faktanya. Ya, makanya kita itu disuruhnya menggunakan indera sesuai dengan fungsinya. Kalau untuk mendengar ya pakai pendengaran, yang dilihat ya pakai mata dengan lihatnya itu mata kepala. Jangan baru dengar dari orang belum di cross check lagi udah disebarin kemana-mana, ya kan. Kalau benar kalau salah kan jadi repot, ya. Apalagi sekarang luar biasa informasi, ya. Informasi sekian menit aja udah kemana-mana, nyebar, ya. Nah itu kita bisa tahu sesuatu medianya ataupun sumber ataupun sebabnya melalui panca indera. Cuman yang sesuai dengan pelajaran kita ditanya, kita tanya nih, ya. Ini kita tanya sama-sama, ya. Kalau Tuhan itu, ya. Tuhan itu kira-kira kalau ditanya jawabannya gimana? Pertanyaan ini jawabannya cuma 2. Tuhan itu kira-kira rasanya manis apa pahit? Tuhan kalau ditanya nih, mau nerapin nih, ya. Kalau ditanya kita misalkan, Tuhan itu kira-kira jawabannya apa nih? A. Manis, B. Pahit. Kira-kira jawabannya bagaimana tuh? Ayo, Mbak Indra dah yang nama-nama yang mirip tuh. Hah? Kalau ada yang nanya ini, maka kita baru masuk pelajaran kita nih. Itu Tuhan kira-kira manis apa pahit? Jawabannya apa kira-kira tuh? Manis. Hah? Manis. Dikunci dulu jawabannya dah. Yang kedua dah, itu kan berarti kaitannya sama apa tuh? Sama lidah. Kita tanya lagi, ada pertanyaan misalkan, ini misal ya, Tuhan itu kasar apa halus? Kira-kira jawabannya Tuhan itu kasar apa halus? Hah? Halus. Iya. Berarti ini
memang baru kita dapat, ya, bahwa yang namanya sesuatu itu bisa disebut manis, bisa disebut pahit, bisa disebut kasar, bisa disebut halus kalau sesuatu itu benda. Sedangkan Tuhan itu bukan benda. Tuhan itu ya nggak boleh Tuhan disebut adalah manis ataupun pahit. Tuhan itu kasar ataupun halus, nggak boleh. Itu mah buat sebutan benda. Yang namanya yang maha kuasa bukan benda. Jadi panca indera kita itu nggak bisa menemukan Tuhan, nggak bisa dipakai nih, ya, untuk mengetahui Tuhan nggak bisa melalui panca indera. Karena Tuhan itu bukan benda. Yang bisa di indera itu kalau bentuknya benda. Ini hati-hati, ya. Jadi untuk mengetahui Tuhan nggak bisa pakai media ataupun sumber panca indera, nggak bisa. Ya. Hah? Hah? Kan sumbernya tadi suruh milih. Iya. Iya, misalkan itu dipilih jawabannya. Aturannya jawabannya yang nggak bisa dijawab itu mah. Iya, karena nggak bisa dijawab karena Tuhan itu bukan benda. Jadi pertanyaan itu sebenarnya nggak bisa dijawab. Ya, nggak bisa disebut manis ataupun nggak bisa disebut Tuhan itu pahit. Tuhan itu nggak bisa disebut kasar, nggak bisa disebut halus. Karena Tuhan itu adalah bukan benda. Jadi untuk mengetahui Tuhan nggak bisa melalui panca indera. Kalau nggak bisa pakai panca indera, ditinggalin ini, ya, ditinggalin, jangan dipakai. Pakai sumber pengetahuan, sumber ilmu yang nomor berikutnya tadi, ya. Itu makanya kalau ada orang, ya, misalkan menyembah patung. Ya, patung itu kan bisa diraba, halus apa kasar. Kalau halusan apa amplasannya itu kasar, berarti patung itu dipegangnya rada kasar. Ya kan? Ya berarti dia sembah itu bukan Tuhan. Ya, dia sembah benda. Karena yang namanya Tuhan itu bukan benda, nggak bisa diindra atau digunakan panca indera itu. Nggak bisa. Makanya yang berikutnya yang dipakai adalah sumber pengetahuan ataupun sumber ilmu. Yang kedua adalah apa? Nah, untuk mengetahui Tuhan pakai apa? Pakai apa? Pakai akal. Ya, karena Tuhan itu bukan benda, nggak bisa diindra. Untuk sampai mengetahui Tuhan, pakai sumber yang kedua namanya akal. Nih akal kita. Makanya ngaji ini yang dipakai adalah akal. Ya, makanya ini orang yang nggak ada akalnya, ya, dikatakan bebas, boleh nggak ngaji, boleh pulang. Karena ini mah khusus yang akal sehat, yang punya akal. Karena untuk mengetahui Tuhan adalah dengan akal. Tuhan nggak bisa diindra karena Tuhan bukan benda. Ya, sebutan umum Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan benda. Jadi untuk mengetahui Tuhan, media yang tadi yang berupa panca indera tinggalin, nggak bisa digunakan tuh. Mengetahui Tuhan ya dengan akal. Apa sih maksudnya dengan akal? Lek gampangnya begini dah. Kita lihatin ini, ya, langit-langit rapot. Ini bangunan cakep banget, ya, bagus, apa namanya, plafonnya banyak ukiran-ukiran. Pasti pikiran yang dilihat itu pertama disebut, wah ini berarti arsiteknya bagus. Yang buat bangunan ini jadi bagus siapa yang ngejar? Arsitek. Itu kan timbulnya ke sana melalui apa tuh? Melalui akal. Yang sampai itu akal. Nggak mungkin ada bangunan rapi begini kalau nggak ada yang buat, nggak ada yang ngejar, nggak mungkin. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada seperti ini, keramik rapi, nggak ada. Kalau ada bangunan, pasti itu ada yang buat, ada arsiteknya yang buat. Nah itu akal kita main tuh, ya, gunakan akal, ya. Kalau udah begitu ya tinggal dibalikin apa? Lah ini kita jogrok begini, dunia langit bumi begini besar,
luas luar biasa. Orang banyak kayak begini. Ada sekarang kita lihat itu bagaimana kalau nggak ada yang nyiptain? Nggak mungkin. Nah, pasti adanya langit, adanya bumi, pasti ada yang ciptain. Siapa yang ciptain? Allah. Nah, itu disebut dengan ma'rifatullah. Itu yang bahasan yang minggu lalu. Ya, itu namanya ma'rifatullah. Kenal bahwa yang ada di muka bumi ini berupa tanda ini. Ya, kita kan akal kita tuh membaca tanda-tanda. Ya, tanda ada langit, ada bumi, pasti ada yang ciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal kita mampu membaca tanda-tanda. Kalau orang lagi meringis saja begini, meringis, megangin dengkul, meringis, itu akal kita langsung connect tuh. Kira-kira yang dirasain apa? Sakit, lagi sakit. Itu kan akal kita begitu. Ya. Jadi dengan adanya yang kita temukan, yaitu menandakan ada yang ciptakan. Nggak mungkin nggak ada yang ciptakan. Sehingga kalau kita pergi kemana aja, mau pergi ke gunung, ya, itu bahasannya harusnya kita jangan ngomong cuma sampai begini, wah ini indah bener gunungnya, puncak ya, ini hijau rapi banget. Jangan sampai di situ doang. Seharusnya kita berpikir ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa ya. Ini bisa indah begini. Nah, itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Itu yang disebut. Ya, jadi kita tuh pergi kemana-mana juga ada maknanya. Ya, ini nggak mungkin kalau bukan yang Maha Kuasa yang menciptain ini. Ya, jalanan apa rapi, pohonan hijau semuanya. Ya, seluas mata memandang hijau ini gunung. Ya, itu namanya ma'rifatullah. Ke pantai juga ziarah, ketemu pantai laut. Ya, jangan sampai wah ini cakep banget ya pantai. Ya, pasirnya putih. Ya, pantesan juga orang-orang di luar negeri pada ke Bali nih. Luar biasa indahnya. Harusnya jangan sampai ke situ. Jangan sampai situ doang. Ya terusin tanda-tanda itu. Otak kita, akal kita sampai. Wah ini pasti. Yang kuasa luar biasa. Menciptakan begini indah. Nah itu namanya ma'rifatullah. Jadi untuk mengetahui Tuhan melalui tanda-tandanya pakai apa? Pakai akal. Yang nomor satu tadi yang pakai panca indera nggak sampai, tinggalin itu mah. Ya itu sumber ilmu juga, sumber pengetahuan. Cuman untuk mengukur yang sifatnya benda. Ya tadi itu ya. Orang bisa dirabah kok ini patung kasar bener ya. Ya udah ketahuan benda masih disembah aja. Ada nggak orang begitu? Ada nggak yang nyembah patung? Ada nggak yang Tuhannya patung? Berarti dia itu nggak, akalnya nggak main. Ini bagaimana itu patung bisa dijadikan Tuhan? Ya, yaitu makanya dikatakan sumber yang pertama tadi adalah panca indera, yang kedua adalah akal. Untuk mengetahui Tuhan yaitu pakai akal. Nggak mungkin lah ada kotoran ayam kalau nggak ada ayamnya. Nggak mungkin lah itu ada tapakan daripada kambing anjing misalkan kalau bersujud. Nggak mungkin ada tapakannya tuh di keramik kucing itu kalau nggak ada kucingnya. Nggak mungkin lah otak kita nggak nerima kalau seandainya ini ada alam bumi, ada langit tanpa ada yang ciptain. Nggak mungkin. Makanya itu ya tiada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya apa? La ilaha illallah. Itu maksudnya mah. Jadi itu akal, sumber ilmu yang kedua akal. Akal itu cuma sebatas tahu sampai wah ini Tuhan ya yang menciptakan, ada yang langit bumi. Adapun nama-namanya itu berikutnya ya. Sebagai contoh dah, misalkan ada orang kayaknya cakep banget nih ya, lewat misalkan di depan rumah kita. Orangnya cakep luar biasa ya. Kita bisa lihat tanda orang cakep itu karena lewat di depan rumah kita. Tapi kita bisa nggak kenal siapa namanya? Kalau nggak nanya, nggak bisa. Kita tanda kita, otak kita main bahwa itu cakep.
Tapi untuk mengetahui namanya itu orang, ada proses berikutnya. Itu yang dikatakan, yang kita baca tadi. Sumber ataupun sebab untuk tahu itu, ilmu yang nomor 3 adalah al-khobaru as-soduku, yakni berita benar. Berita benar ini ada 2. Berita benar ini ada 2. Yang pertama, berita itu sumbernya datangnya dari banyak orang, dan tidak mungkin orang yang banyak itu berkumpul dalam kebohongan. Itu sumber yang pertama. Ya, itu definisinya. Kalau contohnya yang gampang begini dah. Ada kita dengar ya bahwa teman kita pernah pergi ke Singapura. Ya. Dia cerita dongeng sama kita. Wah, di Singapura tempatnya bersih. Ada patung namanya apa tuh? Lion itu apa tuh Pak RT? Udah pernah ke Singapura ya? Capek. Lion apa Marlon apa namanya itu ya? Jadi ceritain sama dia, dongengin. Ada itu patung itu. Ada MRT yang naiknya itu kereta bawah tanah. Yang Indonesia baru mau ngejak. Ya, di Singapura dari satu tempat ke tempat lain cuma berapa menit, di bawah tanah kencang. Tuh, sekarang Indonesia baru mau kerja, namanya MRT. Itu dongeng orang, tapi bukan sedikit yang dongengin. Bahkan kalau mau dibuka di internet apa di mana, pokoknya orang sepakat bahwa Singapura itu modelnya begitu. Beritanya tuh, berita banyak orang. Kira-kira bisa dipahamin atau diyakinin nggak seperti itu, bahwa Singapura modelnya begitu? Kita bisa yakin nggak? Yakin, karena orang banyak. Nggak mungkin dia bohong. Bohongnya nggak mungkin. Dalam kebohongan orang sepakat. Orang sekarang mah bisa diakses bahwa yang namanya Singapura itu begini. Ya, jelas. Ya, itu kan berarti berita benar dari banyak orang. Ya, itu mah satu negara dah. Yang ada sama kita dah, contohnya begini. Contohnya kita itu dijajah Belanda 350 tahun. Itu kira-kira kita ngalamin nggak? Ada yang ngalamin nggak? Nggak ada yang ngalamin. 350 tahun dijajah. Tapi berita itu kita yakin ada apa enggak? Ada. Karena orang banyak yang beritain, bukan 1-2. Dan nggak mungkin orang kompak dalam kebohongan dalam banyaknya itu, ya nggak mungkin. Nah itu berita benar yang sumbernya dari banyak orang, yang dimungkinkan atau tidak memungkinkan untuk bohong orang banyak itu. Nah, itu juga dipakai yang namanya disebut sumber ilmu yang ketiga, namanya berita benar, ya kan? Itu kita bersyukur tuh para pahlawan ya, berjuang, orang-orang tua dulu ya, berjuang sampai Belandanya pergi. Kita menangkan ya, itunya menangkan sejarahnya ya, sampai Belandanya pergi. Indonesia merdeka. Cuman satu kata tuh Tuan Guru mengatakan, ada satu yang ketinggalan ya, nggak dibawa sama Belanda. Apa itu? Ya, yang paling kita rel kereta bisa. Itu diantaranya peninggalan tuh. Masih ada ya Pak ya? Ada itu. Tapi ada lagi yang sampai ini masih dirasakan pada saat ini. Apa yang nggak dibawa Belanda begitu? Artinya ditinggal di sini. Apa? Ya yang kalau disebut sama orang tua dulu ya, orang tua kita namanya abaya. Abaya, kalau kita disebut namanya apa nih? Kalau orang tua kita kan dulu pakaiannya kebaya di sini Pak ya. Itu kebaya, kalau pakaian kebaya tuh kayak Ibu Kartini kan ada ya. Itu pakaiannya pakai panjang tuh kan. Apa namanya, sampai bawah gitu. Itu rapi ya. Itu kan pakaian asli kita, mama kita kan begitu ya. Nah, tapi Belanda itu 350 tahun ada yang nggak dibawa. Apa? Yang nggak dibawa sama Belanda pulang pakaiannya yang pakaian Nyonya Menir ya. Nyonya Belanda, bukan Nyonya Menir. Apa pakaiannya?
pakaiannya rok mini, ya, yang dipakai oleh orang-orang Belanda. Itu nggak dibawa sama Belanda sampai sekarang. Ada nggak tuh yang pakai pakaian begitu anak-anak kita? Banyak. Yang pakaian mah kalau pesawat mah kalau semakin tinggi itu pesawat, ya nggak bisa kita lihat itu pesawat makan hilang awan. Tapi kalau pakaian itu mah semakin tinggi semakin kelihatan. Itu nggak dibawa. Kalau yang lain menang kita. Tapi kalau itu sama Belanda nggak dibawa pulang itu. Sampai sekarang dipakai. Bener gak kita dapetin? Bener. Iya sekarang aja udah jarang-jarang ke mall orang ya kan. Tapi udah mulai lagi boleh ke mall Pak RT. Boleh ya? Udah boleh ya? Oh. Itu banyak. Di kampus juga banyak kan Pak RT ya? Banyak. Tuh. Itu yang nggak dibawa Belanda. Nah itu berita diantaranya sumber ilmu juga tadi itu. Nah kita itu sampai paham bahwa ini yang namanya Tuhan. Ya, nggak mungkin nggak ada Tuhan kalau seandainya itu ada langit bumi. Nggak mungkin, ini siapa yang nyiptain kalau bukan Tuhan. Ya makanya tadi yang dikatakan berita benar yang nomor 2 adalah berita benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan, diajarkan tuh ya oleh Rasul, dikuatkan melalui mujizat yang paling gede apa? Al-Quran sama Rasul Nabi kita Muhammad dah langsung ya diajarkan itu. Wah ini namanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita, disebutin ya sifatnya wujud, qidam, seterusnya, disebutin nanti ada alam kubur ya. Itu kan berita-berita yang wajib kita yakinin yang datangnya daripada Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal kita menemukan Tuhan lalu diteruskan, dilengkapi dengan sumber ilmu yang berikutnya yaitu berita benar dari Rasulullah ya. Makanya syahadat nggak boleh separuh doang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu harus lengkap ya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wajib kita percaya dan yakinin yang diajarin oleh baginda Rasul. Nah itu ketemu namanya ya, itu akal kita tuh yang dipergunakan ya. Sebagai contoh dan nih yang saya pegang ini kan gelas yang saya pegang. Ini gelas bentuknya bisa modelnya seperti ini, bisa nampung air, ada lubangnya ya. Kira-kira ada yang bikin gak nih gelas ini? Akal kita jawab pastilah, nggak mungkin. Yang bikin siapa ini? Tukang gelas. Ini gelas yang kita pegang nggak mungkin kalau nggak ada yang bikin ya. Ini yang bikin ada ya, pasti ada yang bikin. Siapa namanya yang bikin? Tukang gelas ya. Kita tanya sekalutnya nih gelas ini ya. Gelas ini kira-kira 10 tahun ke depan bisa nggak gelas ini menjadi tukang gelas? Bisa nggak berubah? 20 tahun lah ke depan bisa nggak? Ataupun 30 tahun ke depan bisa nggak nih gelas ini berubah menjadi tukang gelas? Bisa nggak? Nggak bisa. Lah ini ada manusia ya, yang namanya Yesus itu kan manusia ya. Bisa nggak dia yang namanya manusia berubah menjadi Tuhan? Ada nggak tuh yang masih diyakini sampai sekarang? Ada. Itu kan manusia. Kira-kira yang namanya manusia 10 tahun ke depan bisa nggak berubah jadi pencipta manusia? Bisa nggak? Nggak mungkin. Ataupun 200 tahun ke depan dah yang namanya manusia bisa nggak berubah menjadi pencipta manusia? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu ada, tapi yang meyakini masih itu ada kan? Ada. Nah itu apa namanya, dari segi akal yang paling luar aja nggak bisa menerima. Ya, itu dikatakan oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, orang Patani dari Thailand, bahwa kita itu tahu sesuatu bisa dari 3 sebab, 3 sumber. Satu tadi apa? Panca indera. Yang kedua melalui akal. Yang ketiga melalui berita benar. Itu ngaji yang kita aji ini dikit-dikit ya pakai akal ya, biar kita tuh sampai yang dimaksud daripada nanti ke depan yang kita pelajarin ini.
Karena ya perlu dengan akal, ya. Ya, makanya yang wajib ngaji itu umurnya 15 tahun, ya. Akalnya sehat. Kalau akalnya nggak sehat atau terganggu, nggak ngaji ini nggak apa-apa, ya. Karena itu yang dijadikan tadi, ya, kita ini makhluk manusia, ya. Sumber ilmunya, sumber pengetahuannya datang dari 3 sumber itu, 3 sebab itu. Ya, kalau mau diingetin tadi gampang, yaitu dari panca indera, dari akal, dan dari berita benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarin rapi, ya, diajarin sampai kita nanti habis alam ini mau kemana diajarin, sampai tiap hari kita suruh ngapain aja diajarin, ya, biar supaya duduk pahamnya itu. Jadi kita mengerti mana itu makhluk, ya, mana itu khalik pencipta, ya. Yang kita harus takutin, ya, ciptaannya apa penciptanya yang kita takutin? Ya, penciptanya yang maha kuasa. Kalau sekarang ada wabah luar biasa namanya corona. Corona itu makhluk apa ciptaan Allah apa pencipta itu? Makhluk apa pencipta itu corona? Makhluk. Kalau kita tahu itu makhluk, sebenarnya yang harus kita takutin siapa? Yang ciptain corona itu siapa? Yang maha kuasa. Itu yang perlu kita takutin, yang kita perlu kita pikirin, ya. Kita itu perlunya mikir ke sana bahwa itu makhluk, gak perlu sampai frustasi. Kan kalau frustasi mah repot. Kalau orang frustasi itu repot hatinya, udah habis dia. Kemana-mana aja takut, ya. Ke masjid mau sholat Jumat takut. Tapi kalau hari Minggu ke Green Lake mah jalan kaki sampai gitu. Berarti takutan sama makhluk apa sama coronanya apa sama Allah takutnya? Sama makhluk kalau begitu mah. Yang kita perlu takutin adalah yang pencipta makhluknya, ya. Itu. Jadi kita harus tahu porsi mana makhluk, mana pencipta. Ya, itu bisa sampai dengan tahapan-tahapan itu. Ya, moga kita sampai berikutnya melalui, ya, pembahasan kita dikit-dikit ini sampai nanti bahasan yang berikutnya insya Allah, yaitu berkaitan dengan pembagian hukum akal. Insya Allah sehat, ya. Insya Allah pada berkah semuanya, ya, pada sehat, waktunya bisa hadir, ya. Keluarga kita juga semuanya Allah sehatkan, berikan kesehatan, diberi mudahkan semuanya. Anak-anak kita juga yang lagi belajar, ya, lagi sekolah untuk ilmu, Allah mudahkan, ya, berikan pekerjaan yang baik, ya, diberikan kehidupan yang baik. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga akhir hidup kita, ya, diakhiri adalah dengan yang baik, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.